Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuresti Sudirman dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Jadi di sini saya akan menjelaskan model keseimbangan makroekonomi Islam seperti ISLM Islami atau model lainnya. Ekonomi makro Islam adalah kajian ekonomi yang membahas fenomena ekonomi agregat dengan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Tujuan utama ekonomi Islam adalah mencapai falah atau kesejahteraan dunia dan akhirat melalui distribusi yang adil, stabilitas ekonomi, dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Ciri utama ekonomi Islam antara lain larangan riba dan spekulasi berlebihan. Yang kedua, penekanan pada sektor real dan aktivitas produktif. Yang ketiga, keadilan distribusi pendapatan melalui zakat, infak, dan sedekah. Yang keempat, keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan. Model ISLM dalam ekonomi konvensional menjelaskan keseimbangan ekonomi melalui interaksi pasar barang atau IS dan pasar uang LM. Kurva IS menunjukkan keseimbangan antara investasi dan tabungan, sedangkan kurva LM menunjukkan keseimbangan permintaan dan penawaran uang. Keseimbangan tercapai pada tingkat pendapatan dan suku bunga tertentu. Namun, penggunaan suku bunga sebagai variabel utama menjadikan model ini tidak sesuai dengan prinsip syariah. Model keseimbangan makroekonomi Islam disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang menolak riba, spekulasi, dan ketidakadilan distribusi. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang menjadikan suku bunga sebagai variabel utama. Ekonomi Islam menekankan berkaitan dengan antara sektor moneter dan sektor real. Dengan demikian, keseimbangan ekonomi tidak hanya diukur dari stabilitas pendapatan nasional, tetapi juga dari keadilan distribusi dan keberkahan aktivitas ekonomi. Dalam konteks ini, keseimbangan makroekonomi Islam bertujuan mencapai falah, yaitu kesejahteraan menyeluruh yang mencakup aspek material dan spiritual. Oleh karena itu, instrumen ekonomi Islam dirancang untuk mendorong aktivitas produktif, mengurangi kesenjangan, dan menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang. Model ISLM Islami merupakan adaptasi dari model ISLM konvensional dengan mengganti instrumen suku bunga menjadi mekanisme bagi hasil. Model ini menjelaskan keseimbangan simultan antara pasar barang dan pasar uang dalam sistem ekonomi yang sesuai syariah. Kurva IS Islami menggambarkan keseimbangan di pasar barang, yaitu kondisi ketika total pengeluaran agregat sama dengan pendapatan nasional. Dalam ekonomi Islam, investasi tidak dipengaruhi oleh tingkat bunga, melainkan oleh ekspektasi keuntungan real dan tingkat bagi hasil yang disepakati antara pemilik modal dan pengelola usaha. Secara konseptual, fungsi investasi dalam ekonomi Islam dipengaruhi oleh prospek keuntungan sektor real. Yang kedua, stabilitas ekonomi dan kepastian hukum syariah. Yang ketiga, skema pembiayaan berbasis hasil seperti peningkatan belanja pemerintah atau meningkatkan investasi sektor real akan menggeser kurva IS Islami ke kanan yang menunjukkan peningkatan pendapatan nasional. Kurva IS Islami menunjukkan keseimbangan di pasar uang dalam sistem keuangan tanpa bunga. Permintaan uang dalam ekonomi Islam didorong oleh motif transaksi dan berjaga-jaga, sedangkan motif spekulasi sangat dibatasi karena larangan riba dan gharar. Penawaran uang dikendalikan oleh otoritas moneter atau bank sentral syariah melalui instrumen yang sesuai syariah seperti operasi pasar terbuka berbasis suku. Yang kedua, fasilitas pembiayaan likuiditas syariah. Yang ketiga, pengaturan cadangan wajib minimum perbankan syariah. Kurva LM Islami mencerminkan hubungan antara pendapatan nasional dan tingkat bagi hasil yang menjaga keseimbangan likuiditas. Keseimbangan ISLM Islami. Keseimbangan makroekonomi Islam tercapai pada titik perpotongan kurva IS dan LM Islami. Titik ini menunjukkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat bagi hasil yang seimbang antara sektor real dan sektor moneter. Keseimbangan ini diharapkan lebih stabil karena tidak dipengaruhi fluktuasi suku bunga dan spekulasi keuangan. Model AS/AD Islami. Selain model ISLM Islami, keseimbangan makroekonomi Islam
juga dapat dijelaskan melalui model ASAD Islami. Model ini menekankan integrasi antara permintaan agregat dan penawaran agregat dengan mempertimbangkan nilai-nilai syariah. Permintaan agregat dalam ekonomi Islam dipengaruhi oleh konsumsi halal, investasi produktif, belanja pemerintah, serta distribusi zakat. Sementara itu, penawaran agregat dipengaruhi oleh produktivitas tenaga kerja, penggunaan modal secara efisien, dan stabilitas harga. Keseimbangan ASAD Islami tercapai ketika permintaan dan penawaran agregat seimbang, disertai distribusi pendapatan yang adil. Model keseimbangan berbasis sektor real. Model keseimbangan makroekonomi Islam juga menekankan peran sektor real sebagai penggerak utama perekonomian. Pertumbuhan ekonomi yang sehat harus didasarkan pada peningkatan produktif barang jasa nyata, bukan ekspansi sektor keuangan semata. Dalam model ini, investasi produktif, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan output nasional menjadi faktor utama keseimbangan. Sistem keuangan syariah berperan sebagai pendukung sektor real melalui pembiayaan berbasis bagi hasil. Peran zakat dalam keseimbangan makroekonomi Islam. Zakat memiliki peran strategi dalam menjaga keseimbangan makroekonomi Islam. Zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi pendapatan yang mampu meningkatkan daya beli masyarakat miskin, mendorong konsumsi, dan mengurangi kesenjangan sosial. Dalam konteks makro, optimalisasi zakat dapat menstabilkan permintaan agregat, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, dan yang terakhir mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Implikasi kebijakan ekonomi Islam. Kebijakan moneter Islam tidak menggunakan suku bunga, melainkan instrumen seperti operasi pasar terbuka berbasis sukuk, penempatan nisbah bagi hasil, pengelolaan likuiditas perbankan syariah. Kebijakan ini bertujuan menjaga stabilitas harga dan mendorong aktivitas sektor real. Kebijakan fiskal Islami. Kebijakan fiskal Islam berperan penting dalam menjaga keseimbangan makro, antara lain melalui optimalisasi zakat sebagai alat redistribusi pendapatan, belanja negara untuk kepentingan umum atau maslahah, dan pengelola utang negara secara syariah. Saya yang dapat saya jelaskan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.